Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qawluhu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa sa'an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para direksi Ma'had Al-Izzah, segenap kepala unit SMP, SMA, kepengasuhan, dan para asatidzah, ustadz dan ustadzah, dan tidak lupa salam ta'zim dan hormat untuk bapak serta ibu wali santri Al-Izzah yang ada di tempat masing-masing. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini, diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bermuwajahah, walaupun tidak secara langsung karena keterbatasan. Namun kami merasa sangat berbahagia bersama-sama dengan seluruh para guru dan para pengasuh, dan tentu secara online dengan bapak serta ibu yang saya banggakan. Pertemuan ini insya Allah adalah pertemuan yang sangat berkah, karena kita sedang bersama-sama dipertemukan oleh sebuah tanggung jawab, berbicara tentang amanah yang telah Allah berikan dan kita terima di pundak kita bersama, mendidik dan menyiapkan anak-anak kita agar mengenal siapa dirinya, mengenal siapa Tuhannya, dan dengan itu anak-anak kita bergegas untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan sebagaimana doa kita semua, musibah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita dengan segala proses yang ada di dalamnya, di dunia pendidikan seperti ma'had kita, panjenengan semua di mana beraktivitas dan bekerja, semua masyarakat dan seluruh dunia ini bisa kembali pulih sebagaimana semula. Namun kita sebagai orang beriman, kita punya keyakinan bahwa di balik musibah ini Allah tentu memberikan hikmah di dalamnya. Di balik musibah ini tentu Allah memberikan pelajaran agar kita semua tidak lalai dan kita semua bisa kembali sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Sang Khalik, Sang Pencipta. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa pertemuan kita ini didorong oleh sebuah tanggung jawab tentang amanah. Amanah itu adalah sebuah kepercayaan yang telah Allah berikan dan kita terima, kita pikul bersama-sama. Amanah itu berupa anak yang kita cintai, yang kita sayangi,
dan di dalamnya kita punya harapan lebih untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang, bukan semata-mata keberlangsungan anak, tapi sesungguhnya yang lebih esensial adalah dengan anak inilah sesungguhnya kita jadikan sebagai wasilah yang mengantarkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanat anak ini sesungguhnya adalah sebuah wasilah yang menguji tentang tanggung jawab kita, menguji tentang kesungguhan kita, dan itulah sesungguhnya hakikat amanat itu. Dan pada saatnya nanti kita tidak akan pernah bisa menghindar dari sebuah tanggung jawab yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di masa pada saat kita menghadapnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara tentang anak, kita bicara tentang tanggung jawab, maka sesungguhnya ada kekuatan yang sangat besar pada diri kita. Kekuatan itu bukan hanya sekedar kesenangan. Kekuatan itu bukan hanya sekedar melampiaskan rasa kangen. Kekuatan itu bukan hanya sekedar ingin melihat anak kita bisa bertahan, survive dengan ekonominya, survive dengan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan dunianya. Tapi sesungguhnya kekuatan yang sesungguhnya adalah melihat anak kita menjadi generasi yang soleh, yang tetap dalam sebuah prinsip-prinsip sebagaimana keyakinan yang dimilikinya. Apapun yang dihadapi, anak kita tetap kembali berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang terjadi, anak kita tetap berpegang teguh sebagaimana keyakinan yang dimilikinya. Berangkat dari cara pandang yang seperti itu, sesungguhnya itulah yang membuat bapak serta ibu memiliki kekuatan untuk melepas putra kita. Sesungguhnya itulah kekuatan yang membuat kita harus tega dan tetap tegar melepaskan anak kesayangan yang 6 tahun dalam timangan dan gendongan kita, 6 tahun bersama-sama kita, mungkin 9 tahun bersama-sama dengan kita, mungkin 15 tahun bersama-sama dengan kita, dengan segala kemanjaan, dengan segala hal yang membuat kita senantiasa senang bersama-sama dengan mereka. Tapi karena ada keyakinan bahwa anak kita harus mengerti tentang siapa dirinya, mengerti tentang bagaimana anak kita ini dihadirkan dengan fungsi dan tugas seperti apa, dan seperti apa anak kita harus menghadapi tantangan di masa yang akan datang, seperti apa anak kita harus menghadap Allah dan harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Maka di saat itulah kita sebagai orang tua memiliki keteguhan dan ketegaran antara iya dan tidak, antara berpisah atau ingin melihat anak kita tumbuh lebih mengerti dan lebih dewasa. Keinginan kita sebagai orang tua ingin melihat anak kita bisa mengerti, bukan hanya sekedar mengetahui, mengerti tentang dirinya, kemudian berterima kasih kepada orang tuanya, mengerti tentang dirinya dan kemudian berterima kasih kepada guru, ustadz dan ustadzahnya, mengerti tentang dirinya dan kemudian bersahabat dengan teman-temannya, mengerti tentang dirinya dan kemudian ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerti yang membuat mereka tumbuh dewasa dan siap mengemban amanah sebagai hamba maupun sebagai khalifahnya. Keinginan itulah sesungguhnya kami semua para guru dan para pengasuh ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Bukan hanya sekedar pagi, sore, bahkan malam, tengah malam. Kami ingin memberikan yang terbaik. Jam 2 sebagian pengasuh semuanya sudah membangunkan anak-anak kita, mengajak mereka untuk mengerti siapa dirimu dan bagaimana kewajibanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami dan kita semua meyakini
Kekuatan-kekuatan itulah yang membuat anak kita tegar dan tangguh menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, para ustadz ustadzah yang saya cintai, bapak ibu yang saya banggakan, pendidikan itu sesungguhnya adalah upaya kita sebagai orang tua untuk menyiapkan generasi kita agar memiliki kesanggupan, memiliki kemampuan untuk memikul amanat Allah, baik sebagai hamba maupun sebagai wakil, sebagai khalifahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar semuanya itu beribadah kepadaku. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan manusia di atas bumi ini adalah sebagai wakil, sebagai khalifahnya. Tugas sebagai hamba, peran sebagai khalifah, itulah sesungguhnya sebuah amanat yang sudah kita pikul, sebuah amanah yang sudah ada di pundak kita dan di pundak anak-anak kita semua, yang kelak kita tidak akan pernah bisa menghindar, yang kelak kita tidak akan bisa menyembunyikan, yang kita tidak akan pernah bisa berbohong, karena semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa hidupmu? Untuk apa kesehatanmu? Untuk apa nikmat-nikmat yang telah aku karuniakan kepadamu? Semuanya akan menjadi pertanggungjawaban yang kita siap atau tidak, kita akan menghadapi semuanya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, dari sudut pandang dan keyakinan yang seperti itu, maka ada sesuatu yang perlu kita perjelas, sekedar untuk mempersegar, merefresh pikiran kita, menguatkan keyakinan kita, agar kita tetap dalam kondisi tegar dan teguh. Mendidik karena mencintai. Maka banyak orang yang kadang-kadang salah dengan perbedaan yang sangat tipis antara mencintai dan memanjakan. Bagaimana seorang yang telah mencintai anaknya, wujud daripada tanggung jawab keyakinan yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah, maka dia akan mencarikan guru yang terbaik yang bisa mengantarkan anaknya mengetahui dirinya dan mengetahui Tuhannya. Orang tua dengan rasa cintanya kepada anak akan mengantarkan putra putrinya mencarikan lembaga pendidikan, mencarikan pesantren, mencarikan guru yang terbaik agar mengerti dirinya, dan dengan itu sebagai alat untuk mengerti dan mengetahui siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu itu, apakah kalian semua tidak memperhatikan? Nah, mencintai anak sesungguhnya ilustrasi yang sangat indah telah Allah contohkan di dalam Al-Quran. Perjalanan seorang ayah dengan usia yang sudah tua renta, dalam usia yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk memperoleh putra. Dan di saat itulah kemudian Allah memberikan seorang Ibrahim dengan putranya Ismail. Kegembiraan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, kecintaan yang hampir-hampir cintanya Ibrahim kepada Ismail melebihi, menyamai, bahkan melebihi cintanya kepada Allah. Ketika Ibrahim dengan sangat senang, dengan sangat bahagia di usianya yang sudah tua renta, menginginkan generasi yang bisa melanjutkan cita-cita perjuangan risalahnya, diperoleh dengan perjuangan yang tidak sederhana,
setiap malam, pagi, siang, sore, tidak pernah diam untuk bersujud dan rukuk di hadapan Allah untuk memperolehnya. Sehingga wajar kalau kemudian Ibrahim begitu sangat mencintai, begitu sangat menyayangi, begitu sangat bahagia bersama-sama dengan keluarganya. Namun di saat Ibrahim hampir-hampir saja kecintaannya kepada Ismail menyamai cintanya kepada Allah, saat itu kemudian Allah menguji. Malam hari itulah sebagaimana yang sering kita dengar dalam kisah-kisahnya, Allah memerintahkan untuk menyembelih. Di saat itulah kemudian jatuh pilihan, menyadari bahwa siapa dirinya. Maka Ibrahim faham bahwa diri kita adalah milik Allah, maka tidak ada alasan untuk menampik sang pemilik ketika memintanya. Ismail yang masih dalam belasan tahun menyadari siapa dirinya dan kemudian menyambut perintah itu dengan sebuah jawaban yang luar biasa, di luar dugaan sebelumnya. Ya Batif Tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sebuah jawaban yang sangat indah, yang membuat bulu kita merinding, yang membuat hati dan keyakinan kita berdebar-debar. Seorang anak ketika diminta untuk disembelih, menyiapkan diri dengan penuh kesabaran. Ketika sang anak mengerti siapa dirinya dan kemudian mengerti siapa Tuhannya, maka disitulah muncul tanggung jawab. Dan itulah sesungguhnya wujud cinta orang tua kepada putra putrinya. Itulah wujud rasa cinta orang tua terhadap anaknya. Sangat berbeda dengan ketika orang tua yang bukan tidak mencintai, tapi kemudian antara mencintai dan meminjam dengan memanjakan itu sedikit beda. Hampir sama tapi beda. Orang tua yang kemudian cenderung memanjakan anaknya sampai kemudian tidak pernah berani mengatakan tidak. Semua yang diinginkan oleh anaknya selalu ya, bahkan sampai berani berbohong untuk anaknya. Orang tua yang kemudian selalu berkompromi dengan anaknya di saat anaknya belum paham sebuah persoalan yang utuh yang mesti disiapkan dan akan dihadapi di masa yang akan datang. Seringkali kita sebagai orang tua terjebak antara mencintai dan memanjakan anak. Ketika orang tua segera berlari menyelamatkan dan tidak memberi kesempatan kepada anak untuk merasakan konsekuensinya, maka itu satu tanda bahwa kita terjebak memanjakan anak. Ketika orang tua tidak bisa lagi membiarkan anaknya frustasi, marah dan sedih, anak selalu diinginkan selalu dalam keadaan senang, tidak boleh marah, tidak boleh sedih, tidak boleh frustasi. Itu kita sedang terjebak dalam proses memanjakan anak. Ketika orang tua selalu mendahulukan kepentingan anaknya daripada kepentingan yang lain, ketika orang tua hidup berpusat pada anak dan mengorbankan segala sesuatunya untuk anak, sampai kemudian larut untuk anak, tidak lagi memperhatikan hal-hal yang lain. Ketika orang tua memenuhi segala permintaannya dan tidak berdaya mengucapkan kalimat tidak, terlalu banyak memberi penjelasan, memberikan alasan, bernegosiasi, dan membuat anak dengan kesepakatan tertentu, bahkan berbohong agar anak melakukan hal-hal yang sudah seharusnya mereka lakukan. Menyerah pada saat anak marah sehingga keputusan tidak menjadi ya. Membiarkan anak selalu berlalu kasar dan menyerang, membela anak meskipun ia bersalah, malah mencari alasan untuk membenarkan anaknya. Kasus-kasus itu sering kami jumpai. Ketika kita sebagai orang tua selalu memberikan pembelaan kepada anak, di saat anak bersalah mencarikan alasan-alasan, pada saat itu sesungguhnya kita sedang terjebak
bukan lagi mencintai anak, tapi justru kita telah memanjakan yang berakibat fatal di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya hormati, lantas bagaimana sesungguhnya kita sebagai orang tua? Apakah tidak boleh kita mencintai? Seharusnya kita mencintai. Apakah kita tidak boleh memanjakan anak? Harus ada batasan-batasan tertentu. Sebab ketika anak kita larut dalam kemanjaan, pada akhirnya yang sering kami jumpai, anak itu kemudian egois luar biasa. Tidak mau mengerti bagaimana temannya dengan segala kesulitannya. Selalu ingin dimenangkan, selalu ingin dibenarkan, walaupun sesungguhnya yang bersalah adalah anak yang bersangkutan. Ketika ada temannya yang salah, dia selalu kemudian ingin menghukumi, tidak pernah bisa mengatakan kalimat maaf. Kami menyadari bahwa ribuan santri yang ada di tempat ini, di pesantren ini, semuanya lahir dan berangkat dari kondisi keluarga masing-masing, dan warna-warni background mereka mengharuskan anak kita mengerti siapa dirinya, dan dengan itu muncul kesadaran dia membutuhkan orang lain. Ketika anak-anak kita harus antri karena kecintaan kita kepada anak, maka siapapun harus antri. Berbeda ketika orang kemudian tiba-tiba tidak tega anaknya antri panjang, maka kemudian diambilkan makanan supaya cepat sebagaimana yang diinginkan. Memanjakan, bukan mendidik. Jauh dari kalimat yang mendewasakan. Nah, pendidikan itu kalau lahir dari kecintaan kita, karena tanggung jawab kita di hadapan kelak, tanggung jawab kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak karena kita mencintainya karena kita punya amanat dan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Disitulah kemudian kita akan semakin bijak. Orang tua itu kemudian semakin bijak, guru-guru itu kemudian semakin bijak, sehingga kita menjadikan anak, kecintaan kita kepada anak sebagai wasilah, sebagai media wujud pengabdian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan untuk anak kita sesungguhnya bukan anak kita, tapi semua yang kita lakukan kepada anak kita bagian terpenting untuk mewujudkan tugas dan peran kita sebagai hamba, sekaligus kita sebagai khalifahnya. Sebagai khalifahnya yang berarti amanat itu kita tunaikan, menjadikan anak-anak itu sebagai generasi yang siap meneruskan perjalanan dakwah Islam yang kita yakini, kita peluk dan terus kita perjuangkan. Nah, dalam konteks dan cara pandang yang seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kawan-kawan semua, segenap para guru, para pengasuh, maka seluruh rangkaian kegiatan 24 jam kali sekian minggu, kali sekian bulan, kali sekian tahun, interaksi kita, hubungan kita dengan anak sesungguhnya adalah wujud keyakinan dan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Itulah yang selalu kita declare setiap kita berdiri mengawali kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ikhwan sekalian yang saya cintai, untuk itu pekerjaan kita ini menjadi pekerjaan yang sangat penting sekaligus sangat mulia. Rasulullah menjelaskan kuntu mu'alliman wa bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku adalah seorang guru, kata Rasulullah, dan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini semakin aktual, semakin terasa pada saat krisis moral, krisis akhlak terjadi di lingkungan kebanyakan masyarakat kita. Negeri kita ini bukan karena kekurangan profesor, bukan kekurangan doktor, bukan kekurangan orang-orang yang ahli. Orang pintar di negeri ini terlalu banyak, orang pintar di negeri ini sangat banyak.
Tapi kenapa kehidupan semakin tidak menentu? Kenapa kemudian semakin panas suasananya? Saling menfitnah menjadi hal yang biasa. Karena belum terbangunnya keyakinan yang benar yang melahirkan akhlakul karimah. Ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, itulah yang menghantui pikirannya, itulah yang menguras energinya, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional, jauh dari akal sehat, apalagi dari pandang sudut syariat Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, untuk itu kita harus berterima kasih di hadapan Allah, menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kita masih dalam naungan hidayah dan syariatnya. Sampai di hari ini kita masih punya kesadaran bahwa anak ini adalah amanat yang harus kita pertanggungjawabkan kelak. Tidak ada pilihan kecuali anak kita harus mengerti dirinya, mengerti Tuhannya, dan mengerti tanggung jawabnya kelak. Ketika itu selalu kita sampaikan kepada anak-anak, kita beri contoh dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada kekhawatiran. Persoalan masa depan bukan persoalan tidak makan. Persoalan masa depan bukan persoalan kita tidak kebagian. Persoalan masa depan sesungguhnya adalah persoalan keyakinan kita kepada Allah yang melahirkan amal kebajikan. Ketika keyakinan kita ini benar, akan melahirkan amal soleh. Dan amal soleh itu harus didukung secara sistem. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Harus ada kesepakatan untuk bisa bersabar dan terus menerus tidak pernah menyerah untuk menegakkan kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kemudian di masa akhir semester yang seperti ini, bukan hanya Bapak dan Ibu wali santri yang menunggu pengumuman kapan kemudian bisa berlibur sama dengan anak-anak. Para guru, para pengasuh, dan kita semua sesungguhnya juga punya pemikiran yang sama. Kapan kami bisa berlibur sehingga kita semuanya bisa lebih fresh. Semuanya telah kita akomodasi, semuanya telah kita musyawarahkan, semuanya telah kita koordinasikan dengan fakta-fakta yang sekarang ini terjadi di lapangan. Bagaimana kondisi COVID hari ini yang masih belum juga kunjung terselesaikan. Di mana-mana COVID-19 ini masih menjadi momok. Kalau kita belajar sedikit dari perjalanan kita kemarin, ketika tanggal 14 Maret pemerintah meliburkan sekolah, tidak sampai dengan 1 minggu kemudian 26 Maret kami melakukan pertemuan dengan sebagian wali santri. Besok harinya kemudian seluruh santri kita pulangkan. Dengan panjang proses kegiatan belajar lewat jarak jauh, menjelang Juli, pada saat bulan Juni, kami sudah mencoba dengan proses yang sangat panjang, berkoordinasi dengan pemerintah, berkoordinasi dengan orang tua, dengan respon yang sangat beragam. Akhirnya tanggal 4 Juli santri mulai didatangkan dengan protokol yang begitu ketat sesuai dengan usaha kita, sampai kemudian pelan-pelan santri kita semuanya berdatangan. Tanggal 23 Agustus, sebuah memori yang sangat besar nilai hikmah dan pelajaran. Ada santri kita yang terpapar. 1 minggu setelah itu berita heboh di media massa. Pemerintah, masyarakat, wali santri panik dengan berita itu. Luar biasa. Semua guru dan pengasuh kami ungsikan untuk kembali ke pondok, tidak boleh pulang, meninggalkan anak dan meninggalkan istrinya untuk mendampingi anak-anak kita
selama 24 jam kali sekian minggu. Alhamdulillah, tentu dengan dukungan Bapak serta Ibu, musibah itu bisa kita hadapi dan kemudian semuanya akhirnya terselesaikan dengan baik. Tanggal 26 September musibah itu sudah terkendali. Anak-anak kita sudah 100% kembali pulih sebagaimana semula. Namun pemerintah masih memberikan pemantauan 1 bulan setelahnya sampai dengan tanggal 27 Oktober. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, dan ini menjadikan pelajaran yang sangat penting untuk bagaimana kita memanage pekerjaan ini selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan itu sesungguhnya adalah bagian daripada pendidikan yang telah Allah berikan kepada kami, dan kami memahami sekaligus kami memaknai itu adalah pendidikan yang Allah berikan kepada kami. Keteledoran, kekurangan itulah yang harus kami ambil, yang kemudian kami harus mengantisipasi langkah selanjutnya. Dengan kondisi yang seperti ini, mencermati perkembangan pandemi COVID-19 yang terus berlangsung, di saat yang sama kami ingin menjaga kesehatan santri setelah berjuang hampir 1,5 bulan melawan COVID-19. Dengan kondisi psikologis anak dan orang tua sekaligus masyarakat yang begitu menegangkan, kami juga menimbang menjaga kesehatan santri bagi kami adalah yang terbenar dan terbaik, yang sudah dilakukan oleh anak-anak dengan segenap guru dan pengasuh selama ini. Dan kami juga menimbang yang kedua, selama pandemi, selama musibah 1,5 bulan kemarin, tentu KBM tidak berjalan dengan baik. Hari demi hari, waktu demi waktu, seluruh tenaga ini kami kerahkan untuk menjaga kesehatan santri-santri kita, sehingga proses KBM hampir-hampir tidak ada. Menutupi kekurangan KBM ketika musibah itulah menjadi sangat penting. Di saat yang sama kami juga menimbang tetap ingin mempertahankan kualitas sekaligus capaian profit output yang selama ini dijaminkan oleh Al-Izzah. Menjaga kesehatan santri dengan perjuangan hebat yang selama ini sudah kami lakukan. Ingin menutupi kekurangan KBM pada saat kami sedang mengupayakan memperjuangkan kesehatan anak-anak kami kemarin. Sekaligus kami ingin mempertahankan kualitas capaian profil output. Lulus dari Al-Izzah, seperti ini profil capaian yang harus dicapai oleh anak-anak kita. Maka Bapak serta Ibu, kami memutuskan liburan semester ini ditunda sekaligus digabungkan dengan liburan hari raya beberapa bulan yang akan datang. Keputusan ini tentu banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Keputusan ini tentu ada sebagian yang sesuai dengan harapan, ada sebagian yang tidak sesuai dengan harapan. Namun setelah kami timbang, kami renungkan, kami muhasabah, kami konsultasi, kami coba untuk ikhtiar, kami coba untuk istikharah, maka Bapak serta Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf jika kemudian kami memutuskan liburan kami tunda, sekaligus akan kami gabungkan dengan liburan hari raya yang akan datang. Bagaimana kemudian, Ustaz, saya ini wali kelas 7, saya ini wali kelas 10, sudah sekian bulan tidak ada kunjungan, kami sangat merindukan anak. Kami memberikan toleransi. Nanti Ustadz Maftuhin akan menyampaikan bahwa ada kunjungan yang terskedul dengan protokol kesehatan dan dalam waktu yang terbatas. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Ustadz Maftuhin. Namun kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak serta Ibu sekalian bahwa
mencermati, menimbang dengan keputusan yang seperti itu sebagai wujud rasa cinta dan tanggung jawab saya, tanggung jawab kami semua untuk anak-anak yang tercinta. Kami dan kita semua punya harapan besar, anak-anak kita menjadi generasi yang sehat, generasi yang kuat, dan kelak anak-anak inilah yang akan meneruskan cita-cita para pejuang di negeri yang tercinta ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kawan-kawan semua, para guru dan para pengasuh, keputusan yang saya berikan ini bersifat mengikat, sehingga kita semua harus bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi permakluman bagi kita semua. Akhirnya kurang dan lebihnya kami mohon untuk dimaafkan. Kepada Allah kita berserah diri. Ada sesuatu yang memang kita inginkan, yang kita harap-harapkan, tapi kemudian kita semua faham Allah lebih mengerti. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Ali Imran selaku pimpinan Ma'had Al-Izzah, para asatidah, para wali santri yang saya muliakan. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tausiah sekaligus orientasi dari Ustadz Ali Imran terkait dengan kegiatan akhir semester di Ma'had Al-Izzah, putra maupun putri. Sehubungan dengan itu, kami perlu sampaikan tentang maklumat resmi dari pimpinan Ma'had Al-Izzah. Insya Allah nanti akan kita bagikan maklumat ini di media-media resmi Al-Izzah, baik di grup WA, kemudian di IG, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat nomor 060 P/LPMI/11/2020 untuk wali santri Ma'had Al-Izzah, putra dan putri. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala, Rabb alam semesta. Salawat dan salam semoga tetap atas junjungan mulia Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, dan setiap insan yang istiqomah di atas petunjuknya. Memperhatikan kondisi dan situasi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih belum aman. Bersamaan dengan itu akan segera berakhir kegiatan semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali santri hal-hal berikut ini. 1. Liburan semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 bagi santri Ma'had Al-Izzah ALS dan IBS yang semestinya dilaksanakan bulan Desember 2020 ditunda. Jadi kita tunda. 2. Liburan santri semester 1 tersebut akan kita gabungkan, artinya jatah liburan santri tersebut akan digabungkan dengan liburan hari raya dan liburan kenaikan kelas, sehingga insya Allah nanti
putra dan putri Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan kesempatan liburan akumulasi dari liburan semester 1, liburan hari raya, dan liburan kenaikan kelas sebanyak 7 minggu. Jadi saya ulangi lagi, liburan semester 1 ini kita gabungkan dengan liburan hari raya dan liburan kenaikan kelas dengan total kesempatan liburan nanti sebanyak 7 minggu di bulan April dan bulan Mei. Detailnya terkait dengan kelas berapa, dijemput tanggal berapa, dikembalikan tanggal berapa, kami mungkin tidak bisa membacakan satu persatu, nanti kami lampirkan di maklumat. Karena nanti penjemputan dan pengembalian tidak sama, sehingga nanti bisa panjenengan baca dan cermati di maklumat yang akan kami bagikan sesegera setelah ini. 3. Sebagai kompensasi penundaan liburan, artinya supaya difahami bahwa liburan ini kita tunda, bukan kita tiadakan. Sebagai kompensasi penundaan liburan, Ma'had memberikan tambahan waktu berkomunikasi via video call, melalui video call. Ya, orang tua dengan santri akan kita tambah jatah untuk video call dan memberikan kesempatan mengunjungi santri secara terjadwal. Oke, ada kesempatan untuk bertemu dengan ananda secara terjadwal dengan tetap memperhatikan protokol COVID. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya bisa difahami bahwa dalam kondisi seperti ini kami mencoba tetap bisa memfasilitasi panjenengan bertemu dengan putra-putri panjenengan, tapi tentu tidak bisa leluasa. Ya, tentu tidak bisa kemudian sebebas ketika tidak ada pandemi seperti ini. Sehingga nanti akan dijadwalkan oleh pengasuh, diatur, dan kami mohon Bapak Ibu bisa mengikuti protokol yang sudah disepakati. Ada beberapa hal nanti, kunjungan mungkin dan pasti tidak bisa serempak karena kita membatasi kerumunan. Akan kita gilir per kamar dan tidak bisa kemudian semua keluarga di bawah serta bertemu dengan ananda. Ada batasan-batasan maksimal yang nanti akan kita sampaikan di belakang. Intinya kita berikan jatah bertemu dengan ananda, kesempatan bertemu dengan ananda dalam batasan protokol COVID. Kemudian yang keempat, rencana kegiatan pembelajaran akhir semester 1 dan semester 2 lebih detail nanti akan kita sampaikan melalui kalender akademik, dan setelah ini insya Allah nanti akan dijelaskan sekilas oleh Ustadz Aziz Effendi, Kepala SMP Al-Izzah. Demikian Bapak Ibu sekalian, juga kepada para guru dan pengasuh Ma'had Al-Izzah, mudah-mudahan bisa difahami. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dan segera mengangkat wabah COVID-19 ini. Jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan dikeluarkannya maklumat yang sudah dikeluarkan oleh Ma'had Al-Izzah, alhamdulillah, dengan itu mudah-mudahan itulah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita semua, baik kepada orang tua, kepada guru, kepada pengasuh, dan juga kepada anak-anak kita. Tentu selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita berupaya untuk menyeimbangkan dengan adanya keputusan itu, maka ada agenda-agenda yang sudah kami susun terkait dengan kegiatan santri dan juga sesuai dengan kunjungan
dari Bapak Ibu Wali Santri. Yang pertama terkait dengan kegiatan akhir semester 1. Jadi nanti kegiatan akhir semester 1 ini akan kami laksanakan di tanggal 14 sampai dengan 22 Desember 2020. Itu penilaian akhir semester 1. Kemudian kegiatan fakultatif, di situ kami akan laksanakan 23 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2020. Kemudian rapot semester 1 kami akan sampaikan secara online kepada Bapak Ibu semua sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan juga kepesantrenan, yaitu pada tanggal 2 Januari 2021. Mungkin saya diberikan kepada host untuk share screen ya, agar orang tua lebih bisa melihat langsung. Ini Bapak Ibu sekalian, jadwal akhir semester kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kunjungan tadi, penjelasan, mungkin kami akan memberikan penjelasan sedikit terkait bagaimana teknis kunjungannya. Jadi yang pertama, kunjungan ini dibuka untuk Ma'had Putri dan juga Ma'had Putra. Kami buka kunjungan di hari Senin sampai Jumat, ada 4 sesi yang kita berikan. Kemudian selanjutnya untuk hari Sabtu ada 4 sesi yang kami berikan pula. Selanjutnya untuk hari Ahad ada 9 sesi yang kami berikan. Sehingga ketika kami hitung, di setiap kamar nanti akan mendapatkan kesempatan untuk kunjungan atau bertemu dengan orang tua masing-masing itu sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentu kunjungan ini nanti akan ada pengaturan-pengaturan di dalamnya terkait dengan kunjungan yang dilakukan, yaitu wajib menjalankan protokol kesehatan, Bapak Ibu dan santri dalam kondisi yang sehat. Kemudian cek suhu badan, cek saturasi oksigen, cuci tangan, masker dan face shield. Kemudian tempat kunjungan nanti akan kami atur sedemikian rupa, jadi satu keluarga itu tidak ketemu dengan keluarga yang lain. Nanti akan kami atur, ada tempat-tempatnya, baik itu di Ma'had Putri maupun di Ma'had Putra. Kemudian kami juga akan memberikan pendampingan kepada anak-anak dan juga mungkin pengaturan sirkulasinya. Kemudian jadwal dan kamar yang akan dikunjungi kami yang akan menentukan dari kepengasuhan nanti. Kemudian waktu kunjungan itu 30 menit
dengan jumlah keluarga yang berkunjung 2 orang. Apabila melebihi maka ia bisa bergantian tapi tidak menambah waktu kunjungan. Kemudian mohon datang sesuai dengan jadwal kunjungan. Keterlambatan tidak dapat menambah waktu kunjungan. Apabila wali santri berhalangan atau tidak hadir sesuai dengan jadwal, maka bisa melakukan negosiasi dengan jadwal wali santri yang lain, tapi tetap dalam koordinasi kami di kepengasuhan. Kemudian wali santri yang sudah melakukan kunjungan tidak diperkenankan menambah kunjungan di hari yang lain. Baik, itu mungkin Bapak Ibu sekalian penjelasan singkat. Untuk selanjutnya detail dari kegiatan kunjungan ini nanti akan kami berikan tanggal dan waktunya sesuai dengan kamar masing-masing, dan semuanya nanti akan kami atur. Ya, mudah-mudahan ya nanti kita bisa bersinergi. Ini adalah langkah-langkah yang kami berikan menjadi sebuah solusi, mudah-mudahan terkait dengan bagaimana kerinduan kita kepada anak-anak, namun juga tetap kita memperhatikan prioritas kesehatan kita dan anak-anak kita semua. Terima kasih. Wafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.